Setiap pemimpin sejati lahir dari ketulusan hati untuk melayani, bukan dilayani. Dalam perjalanan membangun daerah dan menginspirasi perubahan, hadir sosok yang menunjukkan arti sesungguhnya dari nilai berakhlak. Sherly Djuanda Laos lahir pada tanggal 8 Agustus 1982, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Selain aktif di bidang sosial dan politik, ia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli yang bergerak dalam pemberian bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Maluku Utara yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Kami, kelompok Amplitudo Perubahan, peserta Latsar CPNS Radio Republik Indonesia Gelombang 3 Angkatan 15, memilih sosok Sherly Djuanda Laos sebagai tokoh panutan kami karena beliau merupakan sosok pemimpin yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kepemimpinan Sherly Djuanda sangat menonjolkan aspek kerakyatan yang diwujudkan dengan turun langsung ke pasar, desa, maupun rumah warga. Tindakan ini merupakan upaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan hanya berdasarkan laporan di meja. Penegasannya bahwa ASN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Menunjukkan fokus utama pada reformasi birokrasi yang mengutamakan kecepatan, keramahan, dan solusi bagi publik. Nilai akuntabilitas tercermin melalui komitmen kuat Pemprov Maluku Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya setelah menghadapi tantangan kasus korupsi sebelumnya. Contoh nyatanya adalah dorongan untuk digitalisasi dan sertifikasi elektronik aset daerah untuk mengamankan kekayaan negara yang nilainya triliunan rupiah. Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Program Prioritas atau Satgas P3 juga menegaskan tanggung jawabnya untuk memastikan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, berjalan transparan dan minim penyimpangan. Nilai kompeten ditunjukkan Sherly melalui penekanan pada peningkatan kompetensi ASN serta kualitas SDM daerah. Hal ini terlihat dari diluncurkannya MACT serta kritiknya terhadap pendidikan vokasi yang harus menghasilkan keterampilan nyata yang sejalan dengan kebutuhan industri. Komitmen ini mencerminkan pandangan bahwa aparatur serta generasi muda Maluku Utara harus terus meningkatkan kompetensi diri supaya mampu menjawab tantangan serta membangun daerah dengan kualitas terbaik, bukan hanya sekadar administrasi. Nilai harmonis ditunjukkan Sherly melalui kepemimpinan yang dipandang mampu menyatukan kelompok masyarakat yang berbeda-beda di Maluku Utara. Di tengah daerah kepulauan yang majemuk, pendekatan kepemimpinannya yang adil dan bijaksana serta keterlibatan dalam acara budaya lokal menunjukkan kemampuannya dalam membangun lingkungan sosial yang kondusif. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas yang menjadi modal dasar bagi pembangunan. Nilai kelima adalah loyal. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyalitas tercermin dari fokus kebijakan yang benar-benar menempatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama daerah. Misalnya melalui program kesehatan dan penanganan stunting. Komitmen untuk melakukan lompatan besar di bidang infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran besar bagi pembangunan jalan dan jembatan. Menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan jangka panjang provinsi, sekaligus kesetiaan kepada tujuan nasional dalam pemerataan pembangunan. Nilai yang keenam adalah adaptif, yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Gubernur Sherly Djuanda menunjukkan sikap adaptif dengan cepat menyesuaikan kebijakan, bahkan saat menghadapi situasi krisis seperti adaptasi kebijakan di masa pandemi. Di sisi tata kelola pemerintahan, fokus pada inovasi out of the box dalam menekankan korupsi dan membuat Satgas PPP sebagai instrumen pengawasan, membuktikan semangatnya untuk bertindak proaktif dan tidak terpaku pada cara-cara lama. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Semangat kolaborasi terlihat jelas dalam upaya pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Gubernur Sherly aktif menyusun renstra dan perjanjian kerjasama teknis dengan lembaga pusat seperti BWS, BPJN, dan BPPW untuk mencapai program prioritas. Selain itu, sinergi Pemda dengan Kemenkum dalam mewujudkan Posbankum dan dukungan terhadap produk hukum daerah menunjukkan keterbukaan dan kemampuan beliau dalam menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan pembangunan bersama.
Dari pasar rakyat hingga ruang birokrasi, dari pesisir hingga ke pegunungan, jejak kepemimpinan Sherly Djuanda membuktikan satu hal, bahwa melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan membangun dengan kebersamaan adalah kunci kemajuan. Inilah wujud nyata pengabdian yang berlandaskan nilai berakhlak, sebuah komitmen untuk membawa harapan dan perubahan bagi masa depan Maluku Utara.